wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Aldiansyah dengan NIM 1923-1961. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Santri Berprestasi Berbasis Website dengan Metode SAW. Menurut Wibowo Dodi Hendro dalam HM Andrew Sevian Widaryono tahun 2019, pendidikan merupakan bidang yang harus diutamakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan yang dalam perkembangannya harus melalui proses belajar, termasuk di dalamnya belajar mengenal diri, belajar mengenal orang lain, dan belajar mengenal lingkungan sekitar. Semua itu dilakukan agar siswa dapat mengetahui dan menempatkan posisinya di tengah-tengah masyarakat yang mampu mengendalikan diri. Siswa adalah komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam suatu proses belajar, di mana dalam proses belajar siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita dan memiliki tujuan ingin mencapainya secara optimal. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang beroperasi menggunakan komputer yang memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi utamanya adalah menangani masalah yang bersifat semi-terstruktur. Prosesnya melibatkan pengolahan data yang ada untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan dasar untuk membuat usulan menuju suatu keputusan spesifik. Dengan kata lain, sistem pendukung keputusan atau SPK dapat diartikan sebagai suatu sumber informasi yang menyajikan, memodelkan, dan memanipulasi data di dalam lingkungan komputer. Dengan perbantuan sistem penunjang keputusan, pengambilan keputusan yang banyak kriteria dan dengan banyaknya pertimbangan tersebut akan lebih mudah dan objektif dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, setelah ditemukan kriteria santri berprestasi, maka pengambilan keputusan bisa lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan seleksi antar santri berprestasi dalam pengembangan sistem e-commerce berbasis program, sehingga dapat mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dan mengajukan tingkat nasional dengan lebih transparan di mata masyarakat. Pembuatan sistem pendukung keputusan bertujuan memudahkan masyarakat dalam memilih santri berprestasi. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah tentang cara menciptakan sebuah desain sistem berbasis website menggunakan metode SAW yang memungkinkan santri untuk mencapai nilai yang lebih baik melalui penggunaan metode SAW. Dalam hal ini, penulis perlu membatasi masalah pada pembuatan sistem penunjang keputusan ini. Adapun batasan masalah pada sistem penunjang keputusan yang akan dibangun oleh penulis adalah sebagai berikut. Fitur dalam sistem penunjang keputusan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menentukan bobot preferensi untuk setiap kriteria. 2. Membuat matriks keputusan. 3. Menentukan matriks keputusan ternormalisasi. 4. Menentukan matriks ternormalisasi terbobot. 1. Pembuatan website. 2. Kriteria dalam menentukan santri berprestasi sebagai berikut adalah bobot kriteria, bobot rata-rata raport, bobot membaca Al-Quran, bobot absensi, dan bobot sikap. Ketiga, metode penunjang keputusan menggunakan metode SAW. Penelitian yang akan dilakukan dalam penentuan pemilihan santri berprestasi dengan menggunakan metode SAW dengan 4 kriteria sebagai berikut: absensi, rata-rata raport, membaca Al-Quran, dan sikap. Perancangan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan santri berprestasi
dengan menerapkan metode SAW bertujuan membantu santri dalam mengambil keputusan untuk mencapai nilai terbaik. Hasil dan pembahasan dari perancangan sistem pemilihan santri berprestasi menggunakan metode SAW telah dihasilkan dari penelitian ini yang melibatkan data kriteria dan bobot kriteria. Sistem pendukung keputusan atau SPK ini dibuat dengan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Dalam penelitian ini memerlukan beberapa data untuk pembuatan sistem pendukung keputusan. Berikut adalah tabel data santri yang ada di pesantren. Menentukan alternatif santri berprestasi. Dalam penelitian ini terdapat 5 alternatif santri berprestasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Keenam santri berprestasi tersebut yaitu Adam, Amanda, Yoga, Adit, Adul, dan Susi. Menentukan kriteria santri berprestasi, ada 4 kriteria santri atau faktor utama yang dijadikan sebagai acuan untuk penelitian santri berprestasi tersebut. Kriteria santri berprestasi tersebut adalah rata-rata rapot dengan bobot 0,3, sikap dengan bobot 0,25, absensi dengan bobot 0,25, membaca Al-Quran dengan bobot 0,15, membuat matriks keputusan. Berikut adalah tabel penilaian keputusan. Menentukan matriks keputusan ternormalisasi dengan menggunakan rumus berikut dan menghasilkan hasil matriks keputusan ternormalisasi sebagai berikut. Untuk menentukan ternormalisasi terbobot digunakan rumus sebagai berikut dan menghasilkan nilai ternormalisasi terbobot seperti berikut: A1 0,9165, A2 0,761, A3 0,759, A4 0,8125, A5 0,7405, A5 0,75. Menentukan perankingan. Berikut adalah hasil pengurutan alternatif. A1 0,9165, A2 0,761, A3 0,759, A4 0,8125, A5 0,7405, A5 0,75. Hasil setelah melakukan perhitungan perbandingan nilai pada kriteria dan alternatif selanjutnya adalah penghitungan total ranking. Tampilan program berikut ini adalah implementasi dari perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan santri berprestasi menggunakan metode SAW. Halaman pertama yang akan muncul ketika diakses adalah halaman login. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang kedua, setelah berhasil ke login, maka akan tampilan interface dari halaman utama atau home seperti gambar berikut. Ketiga, untuk melakukan perhitungan sistem pendukung keputusan, sebelumnya user menginputkan data santri yang dapat dilihat pada gambar berikut. Keempat, tampilan ini adalah untuk penginputan penilaian. Yang kelima, berikut ini adalah hasil perhitungan dan ranking. Yang keenam, tampilan ini adalah tampilan bobot. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, kesimpulan. Dari penelitian penulis lakukan, didapat beberapa kesimpulan, di antaranya 1. Dalam proses pengambilan keputusan, ini kita dapat menambahkan kriteria-kriteria tambahan untuk mengurangi subjektivitas sehingga hasil pemilihan santri berprestasi menjadi lebih akurat dan sesuai. 2. Penerapan metode sampel additive reckoning dapat mendukung proses
pengambilan keputusan dengan lebih mudah dan mempermudah identifikasi santri yang berprestasi. Saran dari penulis ini adalah: 1. Menambahkan beberapa kriteria untuk lebih akurat dalam penilaian. 2. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mempertimbangkan menggunakan metode lain seperti key means. Ini adalah website login from SPK. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Ini adalah halaman awal dari sistem keputusan santri berprestasi. Berikut adalah halaman tabel alternatif. Di sini kita bisa menambahkan santri dengan isi nama, kelas, NIS, lalu klik simpan. Data yang tadi kita tambahkan akan muncul di halaman tabel penilaian alternatif. Di tabel penilaian alternatif bisa mengisi rata-rata rapot, sikap, absensi, dan membaca Al-Quran. Lalu klik simpan. Setelah penilaian yang tadi kita lakukan, akan muncul di halaman ranking tiap alternatif dengan klik mulai, perbarui. Dan ini adalah ranking pertama adalah Adam dengan skor 917. Untuk halaman bobot, di sini ada rata-rata rapot dengan nilai 0,35, sikap 0,25, absensi 0,25, membaca Al-Quran 0,15. Untuk keluar dari website ini bisa klik logout. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.